Kali ini saya akan sedikit mereview aplikasi SIMKADA, aplikasi manajemen pemenangan calon kepala daerah. Jadi SIMKADA ini kita bisa gunakan melalui desktop dan mobile Android maupun iOS. Nah, ketika kita pertama kali login di SIMKADA ini, kita akan melihat kandidat dan wakilnya, kemudian di bawahnya ada daerah pemilihannya beserta biografi dan visi misinya. Nah, di bawah visi misi itu ada relawan, ada progres pemenangan dan dukungan. Nah, di relawan itu akan tampil total relawan yang akan siap mendukung kandidat, kemudian ada jenis kelaminnya, usianya. Dan di progres pemenangan itu akan tampil progres presentase pemenangannya kandidat, di mana di dalam progres pemenangan ini ada total DPT, total TPS sampai dengan target suaranya kandidat. Kemudian ya ada dukungan, di mana di sini akan tampil total dukungannya kandidat, jenis kelamin, usia pendukungnya, di mana nantinya ini sangat berguna dalam persiapan logistik dan pemenangannya kandidat. Nah, ini kalau untuk versi desktopnya, sedangkan di versi mobile itu akan kurang lebih sama dengan versi desktop. Bedanya cuma di mobile itu ada ceknik DPT, di mana fungsi ceknik DPT ini nantinya akan memudahkan relawan atau tim suksesnya kandidat dalam penginputan data. Karena dengan ceknik DPT ini hanya dengan memasukkan NIK KTP calon pendukung, data mereka akan keluar dan akan secara otomatis terinput ke sistem SIMKADA berdasarkan alamat hingga TPS-nya si pendukung tersebut. Nah, adapun di dalam menu SIMKADA itu ada manajemen tim sampai dengan pencapaian relawan. Saya akan sedikit menjelaskan di manajemen tim. Jadi semua data yang diinput di manajemen tim ini nantinya mereka memiliki akses untuk login dan menggunakan akses itu di handphone mereka masing-masing untuk melakukan tugas yang sudah diberikan oleh kandidat. Misalnya koordinator dapil biasanya tugasnya untuk merekrut koordinator kabupaten, kemudian koordinator kabupaten tugasnya merekrut korcam sampai dengan saksi TPS. Jadi mereka ini semua bisa login untuk melakukan penginputan data pendukung maupun perekrutan relawan. Nah, adapun di dalam manajemen tim itu nantinya akan tampil daftar relawannya kandidat, di mana di dalam daftar itu ada nama relawan, alamat relawan sampai dengan TPS relawan. Nah, di dalam sistem itu ada tombol WhatsApp, di mana tombol WhatsApp ini nantinya akan memudahkan si kandidat menghubungi relawan mereka yang bersebar di beberapa kabupaten kota. Nah, untuk proses penginputan data relawan ini ada 3. Yang pertama yaitu scan KTP, kemudian yang kedua ceknik DPT dan dengan cara manual. Itu di dalam menu manajemen tim. Kemudian di menu pendukung, di mana di menu pendukung itu akan tampil pendukung-pendukung yang siap mendukung kandidat. Nah, di dalamnya itu ada nama kandidat sampai dengan alamat TPS si pendukung yang siap mendukung kandidat. Nah, selain itu juga sudah dilengkapi dengan fitur absensi, di mana fitur absensi nantinya akan berguna di TPS. Jadi relawannya kandidat itu nantinya akan mengabsen satu persatu pendukung yang datang ke TPS dan yang belum datang ke TPS. Dan ketika ada pendukung yang belum datang, si relawan tersebut bisa menghubungi pendukung itu melalui tombol WhatsApp yang sudah kita siapkan. Adapun proses penginputan data di daftar relawan ini hampir kurang lebih sama dengan di daftar relawan. Bedanya itu ada di formnya, di form pendukung itu ada kriteria pemilih, di mana kriteria pemilih itu ada mengidentifikasi si calon pendukung apakah mengenal kandidat dan siap mendukung kandidat atau belum kenal kandidat tersebut. Nah, di dalam juga ada upload foto KTP dan selfie pendukung tersebut. Kemudian ada monitoring relawan. Nah, di monitoring relawan ini
fungsinya untuk melihat pencapaian relawan, berapa yang mereka sudah rekrut, apakah relawan ini bekerja, kemudian wilayah mana saja yang mereka sudah rekrut. Contohnya seperti ini, ada relawan atas nama Andika. Di sini yang mereka rekrut itu masih 0, artinya wilayahnya belum tampil karena belum sama sekali merekrut pendukung atau merekrut relawan. Kemudian ada monitoring wilayah. Nah, monitoring wilayah ini juga pastinya sangat powerful, sangat membantu kandidat nanti dalam mengambil sikap, strategi, langkah-langkah apa yang harus mereka lakukan. Karena di dalam monitoring wilayah itu akan tampil wilayah dapilnya kandidat dan jumlah pendukung mereka di setiap kabupaten, kecamatan sampai dengan TPS. Oke, seperti yang teman-teman lihat, ini versi Capres ya, karena ini tampil 34 provinsi. Di sini kalau kita lihat dari 34 provinsi yang ada pendukung itu cuma ada di DKI Jakarta. Artinya di 33 provinsi ini relawan atau tim sesnya kita belum bekerja. Nah, selain itu di DKI Jakarta ini kita bisa mengidentifikasi di kabupaten kota mana pendukung ini. Oke, saya coba buka di DKI Jakarta. Teman-teman bisa lihat pendukung ada 5. Kemudian pendukung 5 ini ada di mana saja. Kita bisa lihat. Nah, si 5 pendukung ini hanya bersebar di 4 kabupaten kota, sedangkan di DKI Jakarta itu ada 6 kabupaten kota. Nah, teman-teman bisa lihat pendukung yang ada 5 itu bersebar di 4 kabupaten saja. Misalnya 2 pendukung itu ada di Jakarta Pusat, kemudian kita bisa identifikasi dia berada di kecamatan mana si pendukung tersebut. Teman-teman bisa lihat ternyata hanya ada di kecamatan Sawah Besar, sehingga kandidat bisa mengidentifikasi, oh relawan saya di Kemayoran, Senen ini belum bekerja, belum sama sekali melakukan penginputan data. Kemudian yang berikutnya kita bisa mengidentifikasi desa atau kelurahan mana si pendukung tersebut. Nah, teman-teman bisa lihat di sini Karanganyar masih 0, Kartini masih 0. Artinya yang bekerja itu hanya di Pasar Baru. Kemudian kita bisa melihat TPS-nya. Ternyata hanya pendukung yang 2 ini hanya ada di TPS 1 dan 2, dan itu masih hanya masing-masing 1 pendukung. Itu fungsi dari monitoring wilayah. Tadi sudah saya jelaskan pencapaian relawan, monitoring wilayah, dan monitoring relawan. Nah, di sini monitoring relawan bisa melihat sebaran-sebaran relawan kita berdasarkan kabupaten, kecamatan, desa hingga TPS. Nah, selain itu juga ada Wosables, di mana Wosables ini nantinya akan membantu kandidat dalam mengirimkan pesan massal kepada konstituennya mereka atau calon pendukungnya mereka untuk datang ke TPS untuk memilih si kandidat. Itu untuk Wosables. Kemudian ada logistik. Nah, ini logistik ini juga memang nantinya sangat membantu kandidat dari sisi logistik, karena di sini kandidat bisa melihat pemesanan barang, data pesanan sampai data penerima logistik tersebut. Jadi tidak ada lagi yang namanya logistik itu tidak sampai kepada si pendukung kandidat, karena akan tampil data penerima logistik atau data-data orang yang menerima barang dari si relawannya kandidat. Kemudian ada fitur Realcon, di mana Realcon ini nantinya otomatis akan memberikan informasi suara kandidat mulai dari kabupaten, kecamatan sampai dengan TPS. Jadi dengan Realcon ini kandidat akan menerima bukti C1 dari TPS, dan setelah perhitungan di TPS nantinya kandidat bisa langsung melihat hasil suaranya mereka, apakah mereka berhasil duduk di pilkada tahun ini. Nah, selain itu kandidat bisa melihat wilayah sebaran suaranya berdasarkan provinsi, kabupaten, kecamatan sampai dengan TPS-nya tersebut. Nah, selain itu ada rekomendasi strategi. Jadi di SIMKADA itu kita sudah menggunakan AI
AI, di mana AI ini yang nantinya akan membantu kandidat dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi strategi. Kemudian ada komunikasi kampanye, ini juga menggunakan AI, nantinya akan membantu kandidat dalam membuat slogan, narasi pidato, caption di media sosial, bahkan sampai dengan target sasaran iklan kandidat. Kemudian manajemen isu, ya ini juga sangat penting digunakan oleh kandidat, karena di mana manajemen isu ini nantinya relawan akan melaporkan isu-isu negatif yang ada di wilayahnya mereka. Kemudian setelah melaporkan, otomatis kandidat bisa mengambil langkah untuk men-trigger atau menjawab isu-isu negatif tersebut, sehingga kembali akan meningkatkan elektabilitas kandidat tersebut di daerah tersebut. Kemudian agenda, nah ini juga sangat penting. Agenda ini fungsinya ketika kandidat itu ingin melakukan kunjungan ke satu wilayah, di sini kandidat tinggal menambahkan agenda, dan nantinya akan si relawan kandidat itu akan melihat, oh kandidat tersebut akan datang ke wilayah ini tanggal ini, otomatis si relawan tersebut akan mempersiapkan peserta di wilayah tersebut. Kemudian absensi saksi saya yakin sudah paham. Kemudian ada survei, ya, surveinya kita itu ada 2 metode survei, yaitu pertama online atau offline, di mana online dan offline itu bisa melakukan survei terhadap partai maupun kandidat yang ingin mereka survei di dalam aplikasi SIMKADA. Nah oke, itu review saya aplikasi SIMKADA. Sekian dan terima kasih. Saya sangat yakin bahwa SIMKADA ini nantinya akan sangat-sangat membantu kandidat dalam progres kemenangannya mereka. Di sini mungkin saya tidak sempat menjelaskan semua fitur-fitur SIMKADA. Jadi nanti ketika teman-teman ingin kembali menanyakan fitur SIMKADA, bisa melakukan demo dengan tim marketing kami. Sekian dan terima kasih.